Tuhan ini, saya membaca ayat yang ke-24, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Silakan. Saya membaca secara utuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dituliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini adalah hari kemenangan yang besar bagi kita, di mana Allah bangkit dari antara orang mati. Bukan berarti Tuhan yang kita sembah itu mati, enggak Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Petrus, yang meninggal itu atau yang mati itu adalah tubuh manusianya. Itulah sebabnya kubur kosong membuktikan dia hidup. Ada kehidupan ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini, Dia telah bangkit. Ketika Kristus bangkit, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus merupakan kabar yang menggemparkan dan sekaligus memberikan kepastian bagi kita Bapak Ibu. Jadi kebangkitan Kristus itu merupakan kabar yang menggemparkan dunia. Dan itu akan menjadi kepastian keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya Kristus menanggung segala derita kita. Dia menanggung, dia dicambuk, dia disalib, dia dimahkotai duri. Hanya demi apa? Demi menebus kita, pikiran kita yang sia-sia, hati kita yang menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangankan sekarang, zaman Yesus aja sudah ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan disuruh untuk membayar penjaga-penjaga kuburan itu Bapak Ibu. Sehingga tidak tersampaikan kabar bahwa Yesus dibangkitkan. Mari kita lihat firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Matius pasal 28 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Kita bisa mengerti bahwa kebangkitan Yesus itu juga dimanipulasi oleh mahkamah agama supaya dinyatakan bahwa Yesus belum bangkit. Kita bisa melihatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-12, ayat yang ke-15, kita akan baca bersama-sama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Silakan. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Silakan. Tiga dua ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan ceritakan ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kita perlu menyadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang ragu tentang kebangkitan Yesus, itu sudah dimanipulasi oleh imam-imam kepala pada saat itu. Mereka berani membayar orang supaya tidak menyatakan kebenaran. Itulah sebabnya sekarang juga terjadi di tengah-tengah kita. Susah sekali orang menyatakan kebenaran, karena dibutakan oleh uang. Makanya ketika mereka diberikan uang, mereka berubah pikirannya. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Jadi bukan hanya zaman sekarang orang-orang berkata Yesus belum dibangkitkan, Yesus tidak mati, Yesus dicuri. Itu sudah zaman dulu. Tapi Alkitab mencatatnya mereka orang-orang yang tidak mempunyai integritas atau suka dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada sore hari ini menjadi perenungan Paskah bagi kita. Paskah itu terjadi ketika Israel keluar dari Mesir, lalu Allah berkata kepada mereka, berikan tanda di rumahmu atau berikan darah, sehingga ketika malaikat pencabut nyawa itu datang, maka anak-anak sulung Israel tidak mati. Itu adalah gambaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai tanda bahwa orang atau dosa hanya bisa ditebus oleh darah. Tidak bisa tidak. Karena di dalam darah itu terkandung nyawa. Kalau kita belajar ilmu biologi gitu ya, medis. Ada beberapa hal Bapak Ibu. Kalau Yesus sudah bangkit, maka yang pertama Yesus bangkit untuk memberikan kita pembenaran. Atau peneguhan pembenaran kita. Di ayat yang ke-25 pembacaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berkata demikian. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Sia-sialah iman Bapak Ibu Saudara dan saya kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Tokoh agama manapun tidak pernah dibangkitkan dari dunia orang mati. Tapi hanya Yesus Kristus yang dibangkitkan dari dunia orang mati. Dia dibangkitkan. Ada bukti sejarah membuktikan. Dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-murid. Dia memberitahu ini aku loh hidup. Sampai Thomas berkata, aku baru percaya kalau aku mencucukkan apa? Tanganku ke dalam lambungnya. Tapi Yesus berkata, sini Thomas, cucukkanlah tanganmu. Tapi Thomas berkata, Tuhan ampunilah aku. Itu membuktikan dia hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia memberikan kita kebenaran, pembenaran. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Allah memberikan kita pembenaran. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Paskah bagi kita sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebangkitannya merupakan peneguhan penghapusan dosa kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-17. Saya membacakannya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam apa? Dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia apa? Kepercayaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masih hidup di dalam dosa kita. Kita tidak disadarkan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Sehebat apa manusia bisa berbuat baik Bapak Ibu? Sehebat apa? Coba ya. Sehebat apa? Gak ada manusia yang bisa berbuat baik Bapak Ibu. Gak ada. Manusia itu lebih cenderung memilih yang jahat daripada yang benar. Gak ada Bapak Ibu. Susah kita menemukan. Terkadang orang baik supaya dia dilihat orang. Terkadang orang baik supaya dia dipuji-puji orang. Terkadang kita baik bukan karena sebenarnya hati nurani kita, enggak. Tapi supaya wow, hebat dia. Dia bisa berbuat baik. Dia bisa buat itu, buat ini. Tapi Kristus itu menjadi jaminan penghapusan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah gambaran kita. Dia sudah mati, dia dibangkitkan untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Baik dosa yang sekarang maupun dosa yang akan datang. Dia hapus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengampuni keadaan kita. Bukan hanya Tuhan menerima keadaan kita. Tetapi Tuhan juga menyucikan hati kita. Supaya kita punya pengharapan di dalam Dia. Banyak orang hari-hari ini putus pengharapannya. Hilang tujuan hidupnya. Hilang harapannya. Karena apa? Karena sudah mulai kendor imannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, pesan Paskah bagi kita ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga,
Kristus adalah dasar pengharapan kita. Mari kita melihat 1 Korintus ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba lihat ayat 20-nya. Tampilkan ayat 20-nya, Juan. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Ayat 20 bisa? Ayat 20-nya berkata demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus itu menjadi pengharapan kita. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian itu adalah awal mula kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Kapan kita persiapan? Sekarang. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Alkitab juga mencatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Yesus bangkit supaya kita mempunyai kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dia berkata juga di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang pasal yang ke-11. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27 berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Ayat yang ke-27 jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kebangkitan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kebangkitan di luar tembok gereja. Tidak ada pengajaran satu manapun yang mengatakan ada kebangkitan orang mati. Tidak ada. Hanya pengajaran kekristenan Bapak Ibu yang dikasih itu. Karena apa? Karena dasarnya adalah Yesus sudah bangkit. Makanya bangkit iman kita. Jangan sampai Yesus sudah bangkit, tapi kita masih nggak bangkit-bangkit dari tidur rohani kita yang panjang. Kita masih tidak bangkit-bangkit dari hal-hal yang mengikat kita. Kita tidak bisa bangkit untuk mengalahkan, menaklukkan kedagingan ini. Alkitab berkata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh penurun tetapi daging lemah. Kita harus seimbang Bapak Ibu. Kalau roh kita penurun, harusnya juga daging kita menuruti firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Bapak Ibu ketika dia ada di dunia ini, dia merendahkan diri supaya apa? Menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya mau ingatkan jemaat Tuhan di tempat ini, jangan hilang pengharapan. Pengharapan kita Yesus sudah janjikan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia telah bangkit. Itu artinya memberikan kita dasar iman atau menjadi dasar iman kita. Mari kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kristus itu adalah dasar iman kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Orang mana yang berkata demikian? Tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Harusnya Yesus ada di dalam kita hari demi hari.
Harusnya Yesus ada di dalam setiap hembusan nafas kita. Harusnya Yesus itu ada di dalam kita membangun keluarga, ada di dalam kita berstudi, ada di dalam kita bekerja, ada di dalam kita ketika kita mau makan. Dia ada di sana. Karena apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau Yesus ada di dalam kita, apakah setiap hari ada bersama-sama dengan kita? Kalau sang pemilik dunia ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kalau kubur saja dia bangkit dari kubur itu artinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan dalam muka bumi ini. Tuhan bisa enggak turun dari salib kalau dia lakukan waktu itu? Sangat bisa Bapak Ibu yang dikasih. Sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Kenapa? Tapi Tuhan berkata demikian. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dosa kita. Dibuang semua dosa kita. Sejauh timur dari barat. Dibuang oleh Tuhan. Supaya kita dirubah. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi gambar dan rupa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menjadi jemaat yang semakin setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita gadaikan salib Kristus. Kristus telah membuktikan kasihnya bagi kita. Sekarang kita membuktikan kasih kita kepada Kristus. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan dunia. Kita harus bangkit di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk